Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisyami fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah berjumpa kembali dengan Raman Saku Ramadan Asik bersama SD Muhammadiyah Klaten Utara dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salam serta sholawat semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan penegak sunnahnya, insya Allah termasuk kita semua. Para pemirsa yang budiman, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung lagi dengan Raman Saku Ramadan bersama SD Muhammadiyah Klaten Utara. Di awal-awal Ramadan ini banyak di surau-surau, masjid-masjid, kelompok-kelompok pengajian mengadakan yang namanya Tarhib Ramadan. Apa Tarhib Ramadan itu? Yaitu persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Kenapa perlu kita sambut bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan, yaitu bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan dilipat gandakan amal perbuatan kita, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang pada kesempatan kali ini tahun 1443 Hijriah kita diberikan kesempatan oleh Allah dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini membawa keberkahan dan lebih baik daripada bulan-bulan kemarin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah merupakan bulan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, yaitu bulan mendidik kita agar kita itu derajatnya meningkat. Apa derajat kita? Yaitu derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai takwa, karena takwa itu adalah tingkatan yang paling tinggi dalam kehidupan kita di sisi Allah, sehingga Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan takwa itu, maka kita selaku umat Islam dipaksa oleh Allah untuk melalui proses ketakwaan itu, menjalani proses wajib yang harus kita lakukan. Apa? Yaitu berpuasa. Sebagaimana ayat yang sering kali kita dengar pada saat-saat berpuasa, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk mencapai proses takwa ada beberapa fase yang harus kita lalui. Ya. Yang pertama adalah kita harus Islam dulu. Tidak akan mungkin takwa apabila kita itu tidak Islam. Dan tidak akan mungkin takwa apabila kita tidak beriman kepada Allah. Maka yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Tidak akan mungkin takwa kepada Allah kalau dia tidak berbuat ihsan. Dan belum mungkin takwa kalau dia keihsanannya itu akan berbuah keikhlasan, dan puncaknya adalah takwa. Islam, iman, ihsan, ikhlas, dan takwa puncak yang tertinggi. Maka kita pertama adalah memperbaiki keislaman kita di bulan Ramadan. Ya, apa Islam itu? Rasulullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki, dikala Rasulullah itu berkumpul dengan sahabat, datanglah seorang laki-laki yang berpakaian putih bersih, berambut hitam, berwajah bersih berseri-seri, tidak terlihat dari perjalanan jauh.
Para sahabat semua terheran-heran. Akan tapi tiba-tiba orang itu mendekat kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Tunjukkanlah kepada kami apakah Islam itu. Qala Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa tasumu ramadhana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Islam itu sebagaimana yang kita pelajari dalam arkanul Islam, memperbaiki syahadat kita. Orang Islam itu adalah mau bersaksi, mau bersumpah bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sesembahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kita mau dekat dengan Allah, kita mau dicintai oleh Allah. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, mau tidak mau kita harus mengikuti Nabi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti, beritiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya mencintai Allah harus beritiba kepada Nabi, mengikuti jejak langkah perjuangan Nabi. Kalau kita mengikuti Nabi, kata Allah, yuhibbukumullah, maka Allah niscaya akan mencintaimu. Tidak hanya mencintai kita, Allah mengatakan wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosamu. Karena wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini yang kita perbaiki keislaman kita. Kita kembali mempersiapkan di bulan Ramadan ini. Yang perlu disiapkan adalah persiapan mental, Bapak Ibu. Siapkah mental kita menghadapi bulan Ramadan? Ruhaniyah kita. Kita dilatih di bulan Sya'ban untuk membiasakan diri sehingga kita menghadapi bulan Ramadan itu sudah terbiasa. Mental itu apa? Ada orang yang tidak siap mental menghadapi bulan Ramadan, jatuh atau kalah sebelum bertanding. Ada yang mengatakan, wah, datang lagi bulan Ramadan, tahu-tahu datang bulan Ramadan. Apakah saya kuat untuk melaksanakan Ramadan? Belum melaksanakan aja, dia sudah ragu kekuatan dia untuk melaksanakan Ramadan. Maka kesiapan mental, keyakinan kita bahwa kita mampu dan kuat untuk melaksanakan Siyam Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan, kenapa kita itu menyambut dengan gegap gempita? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah merupakan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wal bayinati minal huda, dan keterangan-keterangan untuk petunjuk itu, wal furqan, dan Al-Quran adalah pembeda. Maka di bulan Ramadan kita tidak lepas dari Al-Quran, membaca Al-Quran di masjid dimanapun, di sudut-sudut manapun kita membaca Al-Quran. Umat Islam selalu membaca Al-Quran. Di samping membaca, yang kita harus lakukan dalam Al-Quran adalah 5 hal. Pertama adalah iqra'ul Quran, tafhimul Quran, tahfizul Quran, ta'allamal Quran, wa alammahul Quran. 5 hal. Apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran? Pertama, iqra'ul Quran. Kita harus membaca Al-Quran. Setelah membaca, apa yang kita lakukan? Tafhimul Quran. Kita memahami Al-Quran. Tidak hanya kita pahami dan kita baca sebisa mungkin, maka di sekolah-sekolah tahfizul Quran, pembiasaan menghafalkan Al-Quran. Setelah paham, apa harus kita lakukan? Mempelajari Al-Quran, ta'allamal Quran, mengambil hikmah dari ilmu-ilmu Al-Quran. Dan yang terakhir adalah wa'alamahul Quran, mengajarkan Al-Quran. Ustadz, ustazah setelah bisa Quran, di samping memahami, menghafalkan, juga mengajarkan TPA di surau-surau, di masjid-masjid, di musola-musola, atau di gedung-gedung TPA. Kita dalam rangka apa? Merefleksikan Al-Quran itu tidak sekedar bacaan, kita pelajari dan juga kita ajarkan. Apalagi di bulan Ramadan, kita harus kembali
kepada Al-Qur'anul Karim. Di samping Syahrul Quran, bulan Ramadan yang memotivasi kita untuk dipersiapkan apa? Bulan dilipat gandakannya amal. Khutbah Rasulullah di penghujung bulan Sya'ban menyampaikan bahwa bulan yang agung telah tiba, bulan yang mulia telah datang, yaitu suatu bulan yang lebih baik. Di satu malam ada satu malam yang kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan. Di situ ada sholat lail, pelaksanaan sunnah, pahalanya menjadi wajib, dan pelaksanaan amal wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Ini membuktikan bahwa begitu mulianya bulan Ramadan, dan rugilah orang-orang yang tidak menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mari bersama-sama sambut bulan Ramadan dengan gegap gempita, dengan senang hati, dengan sukaria, dengan berkhidmah dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Fokus kita di bulan Ramadan dalam rangka meraih amalan-amalan di bulan Ramadan. Demikian yang saya sampaikan. Selamat kebersamaan kita bersama Romansaku Ramadan bersama SD Muhammad Dahlan Utara. Semoga Allah memberikan barokah, hidayah, dan berikan kekuatan kita sehingga dapat menyelesaikan bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.